besar Tuhan, kedaulatan-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Dan kami mengucap syukur karena kami terus diberikan kesempatan untuk mendengar suara hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, di mana momen-momen berharga seperti ini Tuhan, di mana kami berkumpul bersama, sama orang percaya, saling menguatkan. Dan kami percaya juga Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengajar kami, dan kemudian mengingatkan kami, dan lebih daripada itu, ini respon kami Tuhan, kami mau hidup dikuasai firman. Kami sambut firman kehidupan di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke. Kita mau buka bersama-sama dari Markus pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Ini adalah kisah tentang, Bapak Ibu pasti sudah sering membahas ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah satu-satunya mujizat yang ditulis di 4 Injil. Matius dengan angle-nya sendiri, ya Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau kita baca semuanya, kita akan mendapatkan gambaran yang detail, yang cukup untuk kita bisa lihat apa yang terjadi pada saat itu. Dan kita akan bahas beberapa ayat yang penting saya akan bagikan, Bapak Ibu bisa tulis dan bisa mengerti kronologisnya, kemudian ada pesan apa di balik ini semuanya. Karena yang Yesus ajarkan ini kepada murid-muridnya selalu merupakan peristiwa atau pelajaran prinsip kerajaan yang sangat berguna, khususnya bagi mereka pada saat itu dan juga kepada kita saat ini. Dia mementahkan banyak ritual-ritual ketika dia mulai mengajarkan prinsip kerajaan, dan yang saya katakan berkali-kali, semua yang serba fisik itu dimasukin ke dalam kehidupan manusia, dan hal-hal yang sangat-sangat tinggi esensinya dalam kehidupan manusia itu justru memerdekakan kehidupan murid-muridnya pada akhirnya. Ya, mereka seolah-olah sepertinya gagal ketika dia ditangkap, Yesus ditangkap dan kemudian naik ke kayu salib, karena semua daripada mereka dikatakan kabur, bahkan satu menjual, satunya menyangkal Yesus. Tetapi dia tidak pernah punya tim B atau contingency plan atau tim cadangan gitu ya. Dan dia tahu bahwa ketika kuasa kebangkitan itu terjadi atas hidup mereka, semua yang ditabur selama 3,5 tahun dalam hidup mereka menjadikan mereka menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Bahkan mereka menantang kematian ketika mereka akhirnya banyak sekali daripada mereka atau hampir semuanya mati martir ya pada saat itu. Nah, peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu ada sebuah pelajaran yang Yesus mau berikan kepada kita. Pelajaran yang sangat penting, pelajaran tentang bagaimana mereka menghadapi atau murid-muridnya menghadapi peristiwa ini. Ya, Markus 6 ayat 30 dimulai dengan kalimat ini. Kemudian rasul-rasul itu atau murid-murid Yesus itu ya kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka baru pulang dari perjalanan misi. Mereka sedang mau laporan sama gurunya, sama Yesus. Dan kemudian mereka dalam kondisi yang capek, kondisi yang letih, dan mereka ingin dalam kondisi yang santai bersama Yesus, mungkin ada di tempat yang terpencil dan mereka mau istirahat. Intinya mereka mau laporan dalam kondisi yang rileks gitu ya, tertutup lah paling tidak begitu. Lalu Yesus berkata kepada mereka ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi. Mereka pastinya suka dan senang dengar hal ini. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Memang itu yang mereka perlu. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi mereka dalam kondisi yang betul-betul sangat letih. Ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi ini kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 yang berbicara tentang konteks ini, tempat itu adalah Betsaida. Kenapa saya kasih tahu itu Betsaida? Karena ada korelasinya dengan sebentar lagi kalau kita baca tentang murid-murid Yesus yang ada saat itu. Ya, jadi tempat yang sunyi itu adalah Betsaida. Ya. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Mereka ada di
mereka ada di perahu, mereka mau pergi ke Betsaida, orang-orang pada tahu di daratan, mereka pada lari, mereka sedang memberitahu orang-orang yang ada di kampung-kampung yang lain untuk segera gabung. Tanpa disadari ribuan orang tiba-tiba menunggu mereka untuk mendarat di Betsaida. Dan kemudian ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Dan ini yang Yesus selalu katakan, dia tidak pernah usir mereka, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus selalu meluangkan waktu kepada orang-orang yang datang mau belajar, mau tahu tentang prinsip kerajaan, dan itu pasti dia akan lakukan walaupun dalam kondisi yang sebenarnya di mata murid-muridnya kurang tepat. Karena mereka mau menyendiri, mereka mau beristirahat, mereka mau makan bahkan. Ya, kondisi yang sangat capek. Dan ketika sudah berlangsung hal ini akhirnya, ya pasti murid-muridnya kesal gitu ya. Saya ngertilah hati mereka seperti apa. Kalau saya ada di tengah-tengah mereka juga mungkin seperti itu. Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Mereka kayak kasih kode sama Yesus. Udah yuk, bubarin yuk. Kita mau pulang aja, udah capek nih. Suruhlah mereka pergi, ayat 36. Supaya mereka dapat memberi makan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung warung-warung belum tutup. Udah suruh pulang aja. Supaya mereka bisa makan dan kami juga mau pulang, pastinya begitu. Udahlah, mungkin ngobrol-ngobrolnya besok aja deh. Perhatikan ayat 37, karena ini adalah permulaan daripada prinsip yang Yesus ajarkan kepada mereka. Yesus katakan begini, jawab Yesus, kamu, semua murid-muridnya, yang dalam kondisi letih, yang dalam kondisi udah seperti seolah-olah udah gak bisa memberikan apa-apa, kamu harus memberi mereka makan. Gimana coba? Ini orang ribuan loh Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Itu juga gak cukup pasti. Dan pasti kosnya besar sekali. Mau di mana belinya? Dan kisah ini dimulai dengan pernyataan Yesus, berikan mereka makan. Ini prinsip yang dia ajarkan dan dia selalu katakan ketika dia hadir di dalam muka bumi, ketika dia mengajarkan tentang prinsip kerendahan hati. Aku hadir di sini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Itu prinsip kerendahan hati. Dan itu prinsip yang diajarkan ketika mereka sempat bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar di antara kami? Nanti satu hari kita belajar tentang prinsip itu. Tadi malam kita belajar di Bipro. Perbedaan antara Yesus memberitahu kepada mereka bahwa mereka harus memiliki hati hamba, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa kita adalah imamat rajani. Hamba kok rajani. Nah, nanti satu hari kita belajar tentang prinsip kerendahan hati yang Yesus ajarkan. Sekarang buka bersama-sama saya di Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan begini. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini peristiwa yang sama dari angle yang berbeda dari kitab Yohanes. Ya, berkatalah Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang saya katakan, peristiwa ini terjadi di Betsaida. Filipus adalah murid yang berasal dari Betsaida. Filipus adalah orang lokal. Itu sebabnya Yesus menghampiri orang lokal, muridnya yang dari tempat itu. Dengan kata lain, bisa beli makanan di mana di sini? Kan kamu yang tahu areamu. Kan kamu yang tahu. Apa yang kamu bisa kasih tahu sama kita gitu loh maksudnya. Dan akhirnya ini yang dikatakannya gitu ya. Ayat 6 mengatakan, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus.
Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Mencobai lebih tepat kalau memakai kata diuji. Yesus menguji Filipus, ya, padahal dia sendiri tahu apa yang dia akan lakukan. Ini adalah prinsip, ya. Yang pertama diajarkan kepada Yesus adalah dia akan selalu tanya sama kita, apa yang kamu punya? Dalam kondisi terjepit, kondisi letih, kondisi yang seolah-olah udah gak bisa kasih apa-apa. Dan kita seringkali terjebak di dalam kondisi seperti itu. Sepertinya powerless, gak tahu lagi harus bagaimana di depan masalah, di depan penyakit, di depan pergumulan hidup. Kita udah gak tahu lagi harus bagaimana, seringkali dia akan datang, dia akan tanya, kamu punya apa? Dan kemudian dia akan sering katakan kepada orang-orang yang sakit, kamu mau aku lakukan apa untukmu? Seringkali ketika orang-orang sakit itu mulai respon kepada dia, aku mau sembuh Tuhan, aku mau jalan Tuhan, aku mau lihat Tuhan. Dan selalu dia respon balik dengan mengatakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Sama seperti Filipus, dia tahu apa yang dia harus lakukan, tapi seringkali dia mau respon daripada orang itu. Makanya ditanya orang lokal, orang dari Betsaida. Ayat yang ke-7, Yohanes 6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus melihat masalah yang besar. Filipus menjawab karena dia melihat masalah yang besar. Udahlah, gak mungkin lah, udahlah. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Murid berikutnya yang disebut oleh Yohanes, dan Yohanes ini adalah rekan daripada mereka, adalah murid yang bernama Andreas. Dan Andreas juga berasal dari Betsaida. Jadi ini orang-orang lokal, orang-orang yang harusnya memiliki jawaban sebenarnya kepada Yesus. Ayat yang ke-8 dikatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, ya, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada kemungkinan besar Andreas kenal dengan anak kecil itu. Ada kemungkinan besar dia tahu anak kecil itu tinggal di mana karena dia pun orang dari Betsaida. Filipus, Andreas, dan Petrus adalah 3 murid yang berasal dari Betsaida. Itu sebabnya disebut sama Yohanes, disebut dari angle kacamata dia ketika dia menulis kitabnya, bahwa ada 2 murid yang merupakan orang lokal yang menjawab Yesus dengan keraguan dan tidak bisa melihat kebesaran Tuhan yang sudah dia lakukan berkali-kali. Karena mereka apa? Mereka tidak paham dengan prinsip yang Yesus sedang ajarkan. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Paulus mempertajam prinsip ini. Coba lihat. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, makin aku lemah, makin aku gak punya apa-apa, makin aku sepertinya seolah-olah gak dapat jawaban apa-apa dan sepertinya mentok kemana-mana, justru di situ kuasa Tuhan turun. Kalau aku mau bermitra dengan dia, kalau aku hanya sekedar percaya kepada dia, itu maksudnya. Di dalam keterbatasanku ya Tuhan, di dalam kelemahanku ya Tuhan, aku percaya kuasamu justru menjadi sempurna. Narasi-narasi pelajaran ini sudah mulai dikumandangkan sejak perjanjian lama. Coba kita mundur, kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Coba lihat. Ini merupakan prinsip yang cukup detail yang diutarakan oleh seorang nabi yang bernama Elisa, yang merupakan sebuah metafor dan narasi-narasi yang akhirnya membuat perjanjian baru itu menjadi sangat-sangat pencerahan bagi kita kalau kita baca. Karena sudah ada narasi seperti ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa.
Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kondisinya sudah terjepit. Kondisinya sudah seolah-olah udah gak ada harapan. Justru di poin-poin atau di momen-momen seperti begitu, itulah yang Paulus kasih tahu, kuasa Tuhan itu tersedia dan memiliki potensi yang luar biasa akan bekerja di dalam kita kalau kita bermitra sama Tuhan. Menggunakan kelemahan kita, keterbatasan kita untuk kita berikan kepada Tuhan, bermitra sama Tuhan. Justru tidak memakai kekuatan atau pikiran kita sendiri. Jawab Elisa kepadanya ayat yang kedua. Perhatikan kalimat ini. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sama seperti Yesus, dia bertanya kepada orang-orang yang sakit, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Ini betul-betul perikop yang cukup mesianik sebenarnya, menggambarkan apa yang Yesus akan lakukan. Kemudian perhatikan kalimat berikut ini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Punya apa kamu? Kamu kan dalam kondisi terjepit, kamu punya apa? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Gak ada, aku gak punya apa-apa. Yang aku punya cuma sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin hari ini kita katakan kepada Tuhan, aku tuh gak punya apa-apa loh Tuhan, udah mentok. Aku cuma punya dengkul untuk berdoa sama air mata. Kabar baik bagi kita, Tuhan akan katakan kepada kita, itu cukup bagiku. Datang kepadaku dengan lutut berdoa, dan dengan air matamu bermitralah dengan aku. Akan menjadi perkara besar dalam hidupmu. Itu yang dia tanya sama kita. Apa sih keterbatasanmu apa? Kasih tahu sama saya. Gak usah takut bermitra sama saya. Cuma aku mau kamu tuh mempunyai reaksi iman dulu. Aku mau supaya kapasitas imanmu itu kamu perbesar gitu loh. Gak usah lihat apapun yang terkecil. Jangan seperti Filipus dan Andreas yang lihat, ini kita punya keterbatasan, gak mungkin lah Tuhan. Dan kemudian ayat ketiga, Elisa berkata begini, pergilah, perhatikan kalimat ini. Mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Perhatikan kalimat ini. Tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Minta bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Kumpulkan bejana-bejana imanmu tapi jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena sebentar lagi ketika supply daripada Tuhan akan turun atas hidupmu, supply itu lebih besar daripada kapasitasmu. Itu prinsipnya. Pemberian Tuhan, provisi Tuhan selalu lebih besar daripada apa yang kita bisa tampung gitu loh. Jadi rugi kalau kamu gak perbesar kapasitas imanmu. Maksudnya itu. Jangan terlalu sedikit. Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Setelah engkau perbesar kapasitas imanmu, jangan dengar suara-suara dari luar. Masuk dalam perhentianku, itu maksudnya. Pikiran dan hatimu masuk ke dalam perhentianku. Itu sebenarnya adalah prinsip sabat yang Yesus ajarkan. Ketika dia mulai menanggalkan semua yang serba fisik di perjanjian lama, masuk ke dalam semuanya masuk ke dalam kehidupan kerohanian manusia. Itu sebabnya dia sengaja membuat mujizat di hari Sabat. Supaya buat orang-orang Farisinya marah. Karena dia mulai katakan dan dia mulai ajarkan Sabat sekarang di dalam prinsip kasih karunia. Itu pikiran dan hatimu masuk dalam perhentianku, Ibrani 4. Pikiran dan hatimu harus rileks. Kamu bisa sibuk sesibuk-sibuknya, gak masalah. Kamu tetap berkarya bagi kerajaan sorga. Tapi pastikan pikiran dan hatimu masuk dalam perhentianku. Pikiran dan hatimu rest in me. Istirahat di dalam aku. Karena damai sudah aku wariskan untukmu. Masuk rumah. Karena sebentar lagi mujizat akan terjadi. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah.
Perhatikan ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Mana nak, ada lagi gak bejananya? Tidak ada lagi bejananya. Anaknya bilang, habis bu, habis sudah. Perhatikan kalimat ini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Berarti kalau bejana itu masih ada, minyak tidak akan berhenti mengalir. Dengan kata lain, Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa provisi suplai yang aku sediakan bagimu tergantung sama kapasitas imanmu seperti apa. Karena akan terus mengalir hal-hal besar yang aku mau berikan dalam hidupmu, engkau harus sanggup menampungnya. Makanya saya terus dengungkan, makin kita cakap mengelola hidup ini, makin kita bertanggung jawab atas hidup ini, makin besar suplai Tuhan yang disiapkan bagi kita. Karena prinsip kerajaan surga adalah kita adalah pengelola bukan pemilik. Itu sebabnya di Matius 25 ketika talenta dititipkan kepada ketiga orang, 5, 2, dan 1. Dengan jelas Alkitab mengatakan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Sanggup 5 ya 5, sanggup 2 ya 2, sanggup 1 yang 1, yang 1 gak diapa-apakan. Kenapa ini diberikan sama Yesus sebuah perumpamaan ini? Karena dia sedang memberitahu kepada kita semuanya, seringkali orang yang punya sedikit melihat keterbatasannya akhirnya tidak dikelola. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, ketika tuannya kembali, tuannya mengatakan apa kepada mereka? Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Yang 1 ketika tidak diapa-apakan karena melihat ini apa cuman 1. Diumpetin atau dimasukin ke dalam tanah talentanya. Engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Itu yang Yesus mau ajarkan. Apapun yang kecil, bermitralah dengan aku. Rugi kalau enggak. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan gini. Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa. Apakah yang di tanganmu itu? Apa yang kamu punya? Jawab Musa, tongkat. Akhirnya tongkat itu menjadi katalis ketika perkara-perkara besar terjadi bagi bangsa Israel. Ketika ada tulah tongkat yang dipakai sama Tuhan. Ketika bangsa Israel mau minum, tongkat yang dipakai untuk memukul batu, air keluar. Tongkat yang seolah-olah memang gak ada artinya, ketika diangkat laut merah terbelah 2. Bangsa Israel lewat di tengah-tengahnya. Tuhan selalu tanya, apa yang kamu punya? 1 Samuel 17 ayat 40. Ini yang dikatakan firman Tuhan mengenai Daud ketika dia akan berhadapan dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, karena itu yang dia punya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Diambil 5 batu sama dia. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Daud maju berhadapan sama Goliat. Sebelum dia maju berhadapan sama Goliat, dia menanggalkan baju perang yang berat yang diberikan oleh Raja Saul. Gak mau bos, gak mau. Berat. Lah kamu mau bawa apa? Tongkat, 5 batu, tas kecil buat batunya, sama umban. Diketawain sama Goliat. Dan Alkitab mencatat, demikianlah Daud mendekati orang Filistin itu. Demikianlah Daud mendekati raksasa itu. Demikianlah kita yang membawa lutut untuk berdoa dan air mata kita membawa itu mendekati masalah kita, penyakit kita. Diketawain sama Goliat. Yang terjadi adalah mati Goliat. Karena apapun yang kecil,
ketika bermitra sama Tuhan menjadi perkara besar. Itu sebabnya ketika hari ini Bapak dan Ibu semua, kita datang di hadapan masalah kita. Dengan lutut yang berdoa, dengan air mata kita. Dan Yesus tanya, apa yang kamu punya? Ya hanya ini Tuhan. Serahkan kepada Dia, bermitra sama Dia. Terjadi mujizat. Terjadi kesembuhan. Terjadi pemulihan. Dia akan terus tanya sama kita, apa yang kamu punya? Buli-buli Tuhan. Cuma hanya buli-buli yang berisi minyak, that's it. That's good. Itu cukup bagi aku. Aku bisa pakai apa aja. Yohanes 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini. Sebelum mujizat itu terjadi, perhatikan ini. Yohanes 6 ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Tadi Elisa menyuruh wanita itu masuk ke dalam rumah. Sekarang sebelum mujizat terjadi, multiplikasi terjadi, suruh duduk. Itu selalu menjadi pattern daripada Yesus. Selalu gitu. Sebelum aku lakukan perkara besar, kamunya rileks ya, kamu tenang. Karena aku yang kerja, kamunya tenang. Duduk. Itu sebabnya Mazmur 23, jantung daripada Mazmur 23, nanti satu hari kita bahas, kita eksposisi cuman ada 6 ayat di situ. Jantungnya itu ayat kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan kemudian dikatakan tenang, setelah dibaringkan tenang. Ayat yang ketiga, menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar. Setiap kali kita masuk dalam perhentian Tuhan, pikiran dan hati kita, kita tenang, kita segar, kita mengambil keputusannya benar, walaupun ada masalah. Itu yang Yesus mau. Duduk, rest, duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 itu laki-laki Bapak Ibu. Jadi kalau istri 1, 2 anak kira-kira ada 20.000 orang yang ada di situ pada hari itu. Bukan memberi makan 5.000 orang, bukan. 5.000 laki-laki. Dan kemudian perhatikan Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan katakan begini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Maksudnya apa? Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid Yesus. Mereka akhirnya melihat dalam kondisi letih, dalam kondisi yang udah gak bisa kasih apa-apa, Yesus melakukan mujizat multiplikasi dan dia biarkan murid-muridnya merasakan mujizat itu terjadi di tangan mereka. Dipotekin rotinya, dibagi, gak habis. Dipotekin gak habis, dipotekin gak habis. Itu prinsip yang dia sedang ajarkan. Di dunia, prinsip multiplikasi adalah ketika kita simpan segala-galanya. Di dalam prinsip kerajaan sorga, multiplikasi terjadi ketika kita memberi justru. Itu Tuhan. Jadi jangan kaget, jangan kaget. Kalau dalam kondisi tiba-tiba, kondisi finansial kita yang tiba-tiba tertekan, terbatas. Dalam kondisi-kondisi seperti begitu, justru Tuhan tiba-tiba mengatakan sesuatu dalam hati kita dan katakan, beri, tabur kepada orang itu atau tabur kepada orang itu. Dan kita pasti berdalih sama Tuhan, gak bisa Tuhan, ini tinggal segini Tuhan. Siap-siap, di dalam momen-momen seperti begitu justru multiplikasi terjadi. Dalam kondisi-kondisi yang kita justru memerlukan damai, sementara ketenangan kita sedang terusik karena ada masalah. Tiba-tiba ada orang datang dan Tuhan katakan,
bicara sama dia. Aku tuh gak punya kesanggupan lagi Tuhan, aku sendiri juga ada masalah Tuhan. Ngomong sama dia, kasih penghiburan sama dia. Padahal kita sendiri juga dalam kondisi seperti itu. Kondisi yang memerlukan penghiburan. Justru ketika kita berbagi penghiburan kepada dia, jangan kaget. Tiba-tiba damai sejahtera, sukacita, pengharapan merasuki kehidupan kita. Setiap kali kita menabur apapun yang Tuhan suruh kita tabur, multiplikasi terjadi. Dan seringkali dia akan minta dari keterbatasan kita. Markus pasal yang ke-12, perikop yang terakhir. Markus 12 ayat 41 sampai 44, coba lihat. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Markus sedang memberitahu kepada kita bahwa inilah pandangan dunia. 10.000 sama 100.000 ya besaran 100.000 lah. Yang dilihat kan nominalnya. Jadi ada orang memberi banyak, tiba-tiba ada seorang janda datang ke sana memberi 2 peser, yaitu 1 duit katanya. Maka dipanggilnya murid-murid Yesus dan berkata kepada mereka, ini Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dengan kata lain, Yesus lagi memberikan pelajaran begini. Kalau dunia akan lihat nominalnya, 10.000 sama 100.000 ya besaran 100.000. Kalau aku enggak, aku lihat apanya? Sisanya. Sisanya makin enggak ada, itu pemberian terbesar. Ketika kita pulang ke rumah malam-malam, kondisi capek, Roh Kudus bicara sama kita, doa dulu sebelum tidur. Capek Tuhan. Dalam kondisi yang terbatas, fisik yang terbatas, kita masih berlutut di hadapan Tuhan. Itu pemberian terbesar. Yang dilihat sisanya. Selalu yang dilihat sisanya. Karena ada kuasa di balik kelemahan kita. Ada kuasa di balik hal-hal kecil. Karena Tuhan selalu mengatakan perbesar kapasitasmu. Apa yang kamu punya bermitra sama aku. Aku janji. Mujizat multiplikasi pun terjadi dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini yang terjadi kira-kira di tahun 2000 awal. Sebentar habis ini kita akan nyanyikan lagu ini. Saya bertobat tahun 98, di awal tahun 2000 saya berjemaat di gereja IFGF di Jakarta. Dan saat itu ada namanya Harvest Praise Ministry dari gereja kami saat itu yang membuat rekaman lagu yang Bapak Ibu pasti pernah nyanyikan, Oleh Kuasa Darahmu. Oleh Kuasa Darahmu. Pasti pernah nyanyikan lagu, nanti sebentar kita nyanyikan. Waktu itu rekaman lagu itu, 6 pria dan 6 wanita, saya termasuk salah satunya. Dan itu dilakukan di hari kerja. Di mana kami sudah capek, besok kami harus kerja lagi. Dan take vokal yang terakhir untuk pria, itu di jam 11:30 malam. Sudah mau midnight. Kondisi kami letih, capek. Bahkan beberapa dari kami sebelum take vokal itu sempat tertidur di studio rekaman itu. Akhirnya pisah-pisah kan, perempuannya pada duduk, wanita pada duduk di ruangan studio. Kami 6 laki-laki masuk untuk take vokal terakhir sebelum hari itu berakhir. Besoknya akan ada lagi sesi berikutnya. Dan ketika kami masuk ke dalam, kami menyanyikan lagu itu, kami merasakan hadirat Tuhan. Kita sempat bilang satu sama yang lain, yuk ini terakhir ya, semangat ya. Kita rasakan hadirat Tuhan. Waktu selesai, kita keluar ke ruangan studio, itu wanita-wanitanya sedang menangis. Kami sempat bertanya kenapa, mereka bilang kami pun rasakan hadirat Tuhan katanya. Tiba-tiba
operator daripada studio rekaman itu yang bukan orang percaya, tangannya gemeteran. Kenapa Pak? Kenapa Mas? Dia tanya sama kita. Dia lagi lihat komputernya, softwarenya. Pak, tadi yang nyanyi 6 orang kan? Iya. Kenapa di komputer saya ada 7 suara? Dia kemudian mulai breakdown satu-satu. Suara ini suara Bapak kan? Suara ini suara Bapak kan? Iya betul. Nah ini suara siapa? Gak ketahuan. Dan setiap kali ada kata darah, suara itu melengking tinggi. Bahkan operator itu katakan ini lebih 1 oktav lebih di atasnya Michael Jackson Pak. Tinggi sekali dan merdu sekali suaranya. Sampai hari ini saya hanya bisa mengambil kesimpulan. Di dalam kondisi letih pada malam hari itu, ada malaikat Tuhan bernyanyi bersama kami. Ada malaikat Tuhan bernyanyi masuk ke dalam rekaman itu. Dan sempat sebelum lagu itu dimixing, saya pernah bawa ke dalam sebuah ibadah pengucapan syukur di sebuah tempat. Dan saya gak pernah lupa ada 2 orang yang terjatuh dari kursi mereka ketika lagu itu diputar. Dan salah satunya ketika saya sempat mendoakan anak muda ini, mulutnya berbusa dan setelah selesai didoakan dia katakan, saya tadi melihat malaikat dengan 8 sayap keluar dari speaker menghampiri saya. Saya datang ke tempat ini Pak, kepahitan sama orang tua saya. Tapi saya dilawat Tuhan. Saya mau percaya sama Yesus hari ini. Saya katakan kepada teman-teman saya, paling tidak, kalau hanya 1 jiwa diselamatkan, gara-gara waktu hari itu kita letih, sisa tenaga sepertinya seolah-olah udah gak ada. Tetapi justru mujizat terjadi. Malaikat bernyanyi bersama dengan kita sehingga ada 1 jiwa bisa diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi apapun kelemahan kita, apapun keterbatasan kita, Tuhan akan selalu tanya, apa yang kamu punya? Berikan kepada Tuhan, bermitra kepada Tuhan, karena di dalam kelemahan kita, kuasa Dia nyata dan multiplikasi terjadi dalam hidup ini. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sore hari ini. Sebentar kami akan mengambil sakramen perjamuan. Tuhan, teguhkan firman ini ya Tuhan. Dan kami percaya pergumulan apapun hari ini, yang datang onsite, yang menonton online Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada yang sakit di dalam keterbatasan mereka, ketika hari ini mereka berseru kepada Tuhan, dengan doa mereka dan air mata Tuhan, Engkau lihat, ketika itu bermitra dengan Tuhan, terjadi perkara besar. Ketika ada anak-anak Tuhan di tempat ini, yang membutuhkan pemulihan keluarga, hubungan demi hubungan yang mungkin hancur Tuhan, dengan anak atau orang tua. Ketika kami sedang berdoa dan menangis pada saat ini, justru di dalam kelemahan dan keterbatasan itu Tuhan, kuasa-Mu nyata. Apapun pergumulan hidup kami, apapun Tuhan masalah dalam kehidupan kami, hari ini Tuhan, di saat ini, kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami tidak lagi mau lihat keterbatasan kami, tetapi kami mau melihat kebesaran Tuhan. Kami mau mendatang kepada Tuhan, membawa semua jeritan hati kami Tuhan, bermitra dengan Tuhan, dan berjalan dengan kepastian menghadapi masalah kami Tuhan. Karena kami tahu raksasa di depan kami pasti hancur dalam nama Tuhan Yesus. Itu iman kami Tuhan, perbesar kapasitas iman kami. Karena supply daripada Tuhan selalu lebih besar. Meteraikan firman ini dan kami akan alami Yesus. Dan kami akan mengalami multiplikasi dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin.